Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu dan senantiasa di bawah bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam segala aktivitas kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di masa pandemik ini memaksa kita berinovasi bagaimana pembelajaran ini tetap tersampaikan, khususnya pembelajaran di kelas 7 ini bagaimana harus tetap disampaikan. Dan Bapak mencoba merekam menggunakan aplikasi aplikasi sehingga materi yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa tersampaikan dan bisa lebih mudah dipahami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk materi di kelas 7 semester 8 ini, kita semester 2 ini kita mencoba mempelajari tentang data, yang mana akan kita coba menggunakan perangkat lunak pengolah angka. Perangkat lunak pengolah angka yang kita buat dan kita pakai yaitu perangkat lunak dari Microsoft Corporation ya. Mungkin sudah familiar ya, Microsoft Corporation yaitu Microsoft Office ya, Microsoft Office, dimana Microsoft Office-nya itu ada Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan Microsoft Office PowerPoint. Yang akan kita pakai yaitu Microsoft Office Microsoft Office Excel. Cara mengaktifkannya bagaimana? Kita klik start di sini. Klik start. Lalu kita ketikkan kata Excel ya. Nah, di sini akan tampil ya, kata Excel akan tampil. Ya, mungkin di beberapa komputer akan beda. Ada tulisannya Microsoft Office Excel dengan belakangnya 2007, 2010 ya mungkin ya. Mungkin ada yang seperti tampilan yang Bapak miliki, yaitu Excel 2013, 2016 dan seterusnya ya. Ini adalah programnya, kita klik saja ya. Klik kiri pada mouse-nya. Klik kiri pada mouse-nya, klik ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini ya. Nah, ini kita close karena Bapak menggunakan yang versi seperti ini ya. Lalu kita pilih yang mana? Lalu kita pilih blank workbook ya. Walaupun di sini ada template ya yang bisa kita pakai sebenarnya. Ini masih bisa kita pakai, kita gunakan. Ya mungkin kalau yang sudah mahir menggunakan ini sudah tidak ya tidak usah capek-capek lah gitu ya maksudnya. Jadi sudah bisa kita manfaatkan. Tapi kalau ini kan sudah enak ya, kita akan belajarnya di blank workbook. Kita klik yang ini. Oke. Ini adalah tampilan daripada Microsoft Office Excel ya, atau perangkat lunak pengolah angka dari Microsoft Corporation ya. Banyak sih sebenarnya ya. Ada yang dari Open Office juga ada ya, Open Office Calc ya. Ada KCalc, terus apa lagi ya, ada Lotus ya. Mungkin kalau tahun 90-an mungkin ada yang sudah pernah mengenal yang namanya Lotus ya. Ada 1, 2, dan 3 versinya ya. Mungkin sekarang pun juga masih ada yang menggunakan Lotus ya di beberapa ini aplikasi. Ya, kenapa harus menggunakan Microsoft Office Windows ya, dari Windows ya, mungkin lebih mudah ditemui saja, familiar ya. Kalau kita ke warnet manapun juga pasti ada gitu. Akan beda lagi kalau kita gunakan Open Office. Tidak setiap orang mengenal Open Office itu seperti apa, dan penggunaannya pun juga sebenarnya sama saja tampilannya ya. Tampilannya akan sama saja ya, tapi hanya namanya saja mungkin yang asing ya. Oke, seperti halnya pada Microsoft Office Word juga, di sini tampilan antar mukanya ada yang disebut dengan judul ya. Ini bar judul ya, baris judul. Nah, ini baris judulnya.
baru book 1 di sini. Karena apa? Karena kita belum ada proses penyimpanan. Kalau ada proses penyimpanan ini akan berganti ya. Contohnya misalkan kita akan coba simpan menggunakan ini, kita tulis materi Excel dasar. Oke. Materi Excel dasar kelas 7 ya. Oke, kita save. Oke. Nah, ini berganti ya, berubah. Dari tadinya book 1 jadi materi Excel dasar kelas 7. Ya. Ya, kalau mungkin nanti misalkan di dunia nyatanya, di dunia kerjanya, di sini tentang apa? Tentang pengeluaran dan pendapatan misalkan. Ya, mungkin akan berbeda di sini. Atau tentang potongan pajak atau apapun juga mungkin akan di sininya akan berubah ya, seperti itu ya. Jadi sekali caranya seperti tadi ya, untuk menampilkan seperti ini ya. Oke. Yang selanjutnya ada di sini yaitu disebut dengan quick access toolbar ya, quick access toolbar atau jalan pintas ya. Jadi untuk menampilkan shape kita tidak perlu ke file ya, cukup di sini aja kita klik ini ya. Nah, ini kan kalau di sini ada ya. Di sini ada ya. Di sini pun juga ada quick access toolbar ya. Jadi jalan pintasnya, menu pintasan di sini ya. Terus ini ada open, ada new, ada apa ini, redo, undo ya. Nah, ini cara mengaktifkannya bagaimana? Kita tinggal ke sini, klik sini, kita coba klikkan aktifkan yang print, preview, and print. Nah, ini ya, print, preview, and print ya. Untuk menonaktifkannya sama ya, klik lagi, ini hilang ya. Kita coba hilangin semuanya, kita panggil lagi satu-satu. Oke ya, ya mungkin bisa mudah dipahami ya, mungkin ya. Terus yang selanjutnya sebelah sini ada navigasi ya, ada navigasi Microsoft Excel Help. Ini ribbon display option ya, option saja nanti ya. Ini ada minimize, restore down ya, yang mengecilkan, minimize seperti ini ya. Ya, kalau restore kayak gini jadi kecil ya, resize lagi, maximize lagi. Kalau close ada untuk keluar ya, ini close untuk keluar, close, ini restore down, ini minimize. Oke. Ini fungsi daripada beberapa tombol. Nah, di sini ada bar menu ya, dari file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view ya, sampai sini aslinya ya, aslinya sampai sini. Nah, ini kalau Office Tab sama Foxit PDF itu adalah tambahan saja ya, ini bisa ditambahkan. Nanti kalau kalian ingin menambahkan dengan yang lain boleh, nanti di sini ada developer dan segala macam, kalau kita aktifkan bisa tampilkan ya. Cara menampilkannya seperti ini. Kalau yang di developer, kita coba ke developer, ya mana ya, developer sini ya. Wah, lupa lagi nih ya. Sini ya. Jadi nanti kita coba cari developer di sini, atau apa ya, akan kita tampilkan ke sana ya. Nah, ini tinggal kita klik saja developernya ya, ini sudah ada ya. Atau kita mau tambahkan lagi di sini, oke dah ya. Ini untuk menampilkannya, coba ini kita
tidak tampilkan ya, oke. Nah ini oke, bisa berganti ya. Ini 28 tadi apa tadi, epoxy ini ada ya. Kalau kita ingin mengembalikannya, balik lagi aja ke sini. Nah ini ya, epoxy PDF nya kita ini, lalu oke. Nah sekarang ada 3 ya, ya ditambahkan ya. Itu cara menambahkan daripada menunya. Oke, ini adalah tampilan dari ikonnya, toolbarnya ya. Di sini ada clipboard. Nanti kita coba bahas satu-satu ya, apa itu fungsi ini dan ini ya. Nanti kita coba bahas di materi yang selanjutnya ya. Nah, yang membedakan lagi tampilan daripada Excel itu adalah ini ada yang disebut dengan name box ya. Name box ini adalah tampilan yang mana tampilan itu akan menampilkan sel yang aktif gitu. Jadi sel yang aktif akan ditampilkan di sini. Contohnya di sini ada A1. Kalau kita klik sini ada tuh ya, berubah-berubah. Nah, ini kalau kalian ingin melihat nanti sel mana sih yang aktif, oh ini ternyata, oh yang ini sel aktif ya. Oke. Terus sampingnya ada yang disebut dengan function ya, insert function ya. Untuk menampilkan insert function kita tinggal klik yang ini aja, klik. Nah ya, ada zoom, average, if, hyperlink, count, max, sin, sumit, vmt, stdef ya. Ini biasanya apa, statistik deviasi, pmt ya, untuk menghitung bayar apa, tagihan dan segala macam. Ini sum ya, max nilai tertinggi, count menghitung jumlah, sum untuk menjumlahkan nilai rata-rata. Ini ya, ini kalau nanti diperlukan tinggal diklik, dia langsung menggunakan ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada formula bar. Formula bar di sini adalah untuk menampilkan baris, untuk menampilkan formula apa yang tampil pada sel aktif itu. Contohnya misalkan Bapak ketikkan kata no, nah maka di sini akan tampil ya, akan tampil kalau ketikan di sini. Oh ya, jadi kalau kita klik ini, oh ada ini, oh ada nama ya gitu. Jadi kalau misalkan panjang terus kita klik di sini ternyata kosong, oh berarti ada di sebelah sini. Misalkan contohnya kayak gini, daftar hadir peserta ujian. Nah ini kan lewat baris ya, lewat baris. Oke, ini lewat baris. Kalau kita ketik ini ada, tapi kalau kita klik di sini tidak ada, di sini tidak ada ya. Karena apa? Karena ini satu kolom. Kalau ini beda kolom ya, tandanya lain lagi. Ini A1, ini B1, ini C1 ya. Mungkin bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya di Excel itu dikenal ada dua tampilan, yaitu kolom dan baris. Mana kolom itu? Kolom itu selalu diberikan tandanya, cirinya adalah abjad A, B, C, D, E, F, G, terus sampai Fx ya. Jadi kolom itu ditandai dengan huruf A sampai X, F, ya. Yang ini ya, yang ini ya, ini A, B, C, E, F, G, terusnya ya. Jumlahnya ada berapa ya? Jumlah kolomnya, jumlah kolom ada
16.378 kolom ya. Jadi kalau nanti ada yang nanya, emang di Excel ada berapa kolomnya? Oh, ada 16.378. Nah, itu adalah jawabannya ya. Terus yang selanjutnya ada yang disebut dengan baris ya. Baris itu atau row ya. Baris atau row. Baris itu adalah yang selalu ditandai dengan tanda angka 1, 2, 3, 4 sampai 1.048.576 baris. Jadi jumlah barisnya ada berapa? Jumlah baris ada 1.048.576 baris. Ini pada Excel yang 2007 ke sini ya. Kalau 2007 ke bawah itu jumlah barisnya sedikit ya, kolomnya pun juga sedikit ya. Oke, ini baris ya. Ada lagi istilah dengan disebut dengan sel. Sel apa? Sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris yang ditandai dengan kombinasi huruf dan angka ya. Contoh, ada A1, B1, C5, D5 ya, dan seterusnya ya. Ini disebut dengan sel. Nah, ini sel A7, C4, E1, F1. Nah, ini adalah sel, yaitu perpotong. Kalau yang ini F2, kolom A, kolom F pada baris kedua. A1, kolom A pada baris ke-1. C9, kolom C pada baris ke-9. Kolom E9, kolom E pada baris ke-9. G8, kolom G pada baris ke-8. Oke, itu adalah tentang sel. Ada lagi rank. Nah, kalau rank itu seperti ini. Rank itu kumpulan dari beberapa sel yang aktif ya. Kumpulan dari beberapa sel yang aktif. Ini adalah rank. Caranya bagaimana? Caranya tekan mouse kirinya lalu geser ke kiri dan ke kanan ya, boleh kemana aja, yang penting sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini adalah yang disebut dengan apa? Rank ya. Ini berarti cara bacanya rank G8 sampai J13 ya. Rank G2 H3, rank I1 I2 J2 kayak gini, atau I2 ya, I2 I3. Ini rank juga sama ya, ke sini atau ke sini atau lebih banyak ya. Nah, ya, nanti akan kita gunakan ini, nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan menggunakan ini ya. Ini akan terpakai ya. Oke, itu adalah disebut dengan rank. Dan di Excel dikenal dua data
yaitu data angka dan data huruf. Kalau data angka itu dia selalu berada di sebelah kanan posisinya, kita contohkan. Nah ini, oke, ini sebelah kanan, ya. Jadi kalau data angka itu posisinya selalu berada di sebelah kanan, ya. Terus ada data huruf, ya, huruf. Nah, kayak gini. Ini berada di sebelah kiri, ya. Jadi kalau huruf itu posisinya selalu berada di sebelah kiri, ya. Nih, ya. Jadi apapun juga yang kalian ketikkan nanti huruf atau angka seperti apa. Kalau kombinasi huruf dan angka bagaimana? Nah, ini akan mengatakan bahwa data tersebut yang kita ketikkan adalah huruf, ya. Bisa ya? Oke, ya. Terus selanjutnya ada teks dan formula, ya. Yang mana teks itu atau data itu? Contohnya misalkan 2 tambah 2, ini yang sama aja ya, yang sama. Akan beda lagi kalau kita gunakan seperti ini, sama dengan 2 ditambah 2 lalu enter, ya, beda ya. Nah ini akan tampil di sini. Oh, 4 ini adalah hasil penjumlahan dari 2 tambah 2 tambah 2. Syaratnya, ya, syarat untuk menjadi formula harus selalu diawali dengan tanda sama dengan, itu, ya. Oke, itu materinya, ya. Contoh lagi, sama dengan 2 dikali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 itu sama dengan 2 dikurang 2, ya, sama dengan 2 dibagi 2, sama dengan 2 dibagi 2, ya. Ini, ya. Jadi secara manualnya penulisannya kayak gini, 2 ditambah 2, ya, 2 dikali 2 dibagi dikurang 2 dibagi 2, ya. Itu materi yang hari ini, ya. Jadi demikianlah materi pertama kita hari ini, dan akan dilanjutkan ke materi yang selanjutnya, ya, nanti di video yang akan datang. Nah, ini kesimpulannya bahwa Microsoft Excel merupakan perangkat lunak pengolah angka, ya, yang mana di Microsoft Excel ada yang disebut dengan kolom dan baris. Perpotongan antara kolom dan baris disebut sel. Kumpulan dari beberapa sel yang aktif itu disebut rank, ya. Jumlah daripada kolom itu selalu ditandai dengan huruf, dari huruf A sampai XFD. Jumlah kolomnya ada berapa? Ya, betul, 16.378 kolom. Jumlah barisnya ada berapa? Ya, 1.048.576 baris, ya. Itu
Ada data, kalau data itu tidak diawali dengan tanda sama dengan, kalau formula itu diawali dengan tanda sama data sama dengan, ya. Nanti untuk tugasnya, untuk tugas kalian di rumah ya, nanti silakan buatkan proses penghitungan seperti yang ada di sini ya. 2 ditambah 2 ya. Di tugasnya adalah menghitung perkalian 15 dikali 2 ya. Terus 250 ditambah 75 ya. Ya, itu. Terus 0,15 dibagi 3 ya. Nanti itu tugasnya ya. Tugasnya dikerjakan ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Nanti prosesnya seperti yang ini ya tadi ya. Ini ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini ada hikmah dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.